Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah penelitian sejarah yang merupakan materi sejarah peminatan kelas 10. Sebelumnya kita harus memahami peranan penelitian sejarah. Kita akan lihat penelitian atau riset adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis. Kemudian, apa itu penelitian sejarah? Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam serta makna dari peristiwa itu. Di mana penelitian sejarah itu terbagi ke dalam 5 tahapan. Yang pertama adalah pemilihan topik. Yang kedua adalah heuristik. Yang ketiga ada kritik. Yang keempat ada interpretasi, dan yang kelima ada istilah. Tahapan terakhir yaitu historiografi. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan ketika akan melakukan pemilihan topik dalam penelitian sejarah. Yang pertama adalah unik. Yang dimaksud dengan unik ini, topik yang dipilih harus mengundang rasa ingin tahu dan ketertarikan pembaca untuk membacanya. Yang kedua yaitu bernilai, di mana permasalahan yang diteliti memiliki arti penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pada akhirnya berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, pemilihan topik itu merupakan sebuah kesatuan di mana unsur-unsur yang dijadikan bahan penelitian mempunyai satu kesatuan ide. Yang keempat yaitu topik yang dipilih merupakan sebuah upaya untuk melakukan sebuah pembuktian baru atas peristiwa yang sama. Dan yang kelima yaitu bersifat praktis, di mana data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki peneliti. Ini 5 hal yang harus dipertimbangkan ketika seorang peneliti melakukan penelitian. Jadi ada unik, bernilai, kesatuan, orisinal, dan praktis. Kemudian tahapan yang kedua dikenal istilah heuristik. Heuristik adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait topik yang sudah dipilih. Kata heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuristein yang berarti mencari atau menemukan. Di mana pada tahap ini peneliti harus menemukan berupa data. Ya, data adalah kumpulan fakta atau informasi yang menjadi dasar analisis dan interpretasi peneliti. Berdasarkan cara mendapatkannya ada beberapa sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Berdasarkan bentuknya ada sumber tulisan, dan benda. Ini merupakan materi yang sudah sebelumnya kita bahas. Di sini sumber primer didapatkan melalui wawancara langsung dari pelaku atau saksi sejarah, dokumen asli, laporan, catatan, foto, benda peninggalan, dan artefak. Kemudian sumber sekunder atau sumber kedua berdasarkan sifatnya itu ada didapatkan dari buku teks, koran, majalah, ensiklopedia, tinjauan hasil penelitian, dan referensi lainnya. Ini merupakan tahapan heuristik. Kata heuristik itu namanya. Selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga yaitu kritik. Setiap informasi harus diuji keaslian dan keabsahan karena setiap sumber akan mempengaruhi oleh berbagai faktor seperti prasangka, kondisi ekonomi, iklim politik pada saat penelitian berlangsung. Pengujian dilakukan dengan membandingkan semua data yang diperoleh demi mendapatkan data yang paling mendekati kebenarannya. Di sini ditinjau dari sifatnya, fakta dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu fakta keras atau hard fact, fakta yang telah diterima kebenarannya. Contohnya 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia
Itu fakta yang sudah diterima kebenarannya. Kemudian fakta lunak atau soft fact, fakta yang masih memerlukan bukti yang lebih kuat lagi untuk diyakini kebenarannya. Adanya banyak dalam peristiwa sejarah yang merupakan fakta lunak. Jadi dicontohkan tentang lokasi pusat kerajaan Sriwijaya sampai saat ini belum dapat dipastikan dengan benar, dan diskusi tentang hal ini masih berlangsung. Kemudian fakta ditinjau dari wujudnya. Ada fakta mental, itu fakta yang bersifat abstrak, misalnya perasaan, pandangan, keyakinan, kepercayaan. Gitu. Contoh di sini gambaran dan pandangan para bangsawan terhadap nilai-nilai tradisi. Itu merupakan fakta mental. Tradisi di sini biasanya kebiasaan memberikan sesaji, mencuci pusaka, ritual-ritual, itu merupakan nilai-nilai tradisi. Kemudian yang kedua, fakta sosial, yaitu konteks hubungan antar manusia dan situasi masyarakat pada saat terjadi. Contohnya di sini bagaimana kondisi masyarakat Majapahit ketika Prabu Hayam Wuruk menjadi raja. Contoh fakta sosial. Kemudian selanjutnya kritik sumber atau disebut juga istilah verifikasi yang dilakukan setelah tadi sumber-sumber didapatkan, baik itu berupa sumber keras, hard fact atau soft fact, fakta mental maupun fakta sosial. Kemudian dilakukan kritik. Ada dua cara, ada kritik eksternal, adalah kritik atau verifikasi terhadap keabsahan dan keaslian atau autentisitas informasi atau dokumen, seperti bahannya atau dokumen dengan keasliannya. Jadi kritik eksternal dalam hal keakuratan data menyangkut pertanyaan seperti apakah data yang awal diperoleh itu diubah atau tidak, gitu ya, itu salah satu kritik eksternal. Kemudian apakah dokumen itu asli atau salinan, gitu. Kemudian jika tanggal dan penulis data tidak diketahui, apakah ada petunjuk internal yang menunjukkan asal mulanya. Itu contoh cara kritik eksternal atau kritik eksternal berkaitan dengan keabsahan dan keaslian sumber. Yang kedua, ada kritik internal, adalah kritik terhadap kredibilitas atau kepercayaan data. Jadi menyangkut isi, kalau tadi menyangkut bahannya, sekarang internal menyangkut isi informasi yang dapat dipercaya atau tidak. Dalam hal ini, seorang peneliti harus bersifat objektif dan netral dalam menggunakan data yang diperoleh sehingga peristiwa sejarah itu terjamin kebenarannya. Dalam hal keabsahan data, ya, kritik internal ini menggunakan pertanyaan seperti apa yang dimaksud dengan penulis dengan setiap kata dan pernyataan dalam data. Kemudian seberapa jauh penulis dapat dipercaya. Kemudian apa sebetulnya yang ingin dikatakan penulis, dan selanjutnya bagaimana penafsiran kata-kata yang digunakan oleh penulis. Itu kritik internal. Itu ya, dua kritik sumber yang merupakan tahapan dalam penelitian sejarah, yaitu dalam kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Tahapan yang keempat setelah melakukan kritik sumber yaitu interpretasi atau penafsiran. Jadi di sini interpretasi atau penafsiran jauh dengan peneliti merangkai kata-kata yang didapatkan serta melihat keterkaitan fakta-fakta tersebut, dimana disebut dengan tahapan interpretasi sintesis. Ya, di peneliti merangkai kata-kata yang telah didapatkan atau fakta-fakta yang telah didapatkan sehingga melihat keterkaitan antara fakta-fakta tersebut, sehingga disebut interpretasi sintesis. Kemudian ada juga di mana peneliti melihat hubungan sebab akibat yang disebut dengan interpretasi analisis, serta setelah melakukan interpretasi baik sintetis maupun analisis, kemudian menarik benang merah atau membuat konstruksinya sendiri dalam peristiwa tersebut, tapi juga membuat kesimpulan, di mana benang merah itu kemudian diuji dan dianalisis sekali lagi sampai akhirnya peneliti siap menyampaikan hasil penelitian secara tertulis.
Jadi pada akhirnya peneliti sudah mempunyai konstruksi atau sudut pandang sendiri tentang topik yang ditulis. Itu tahapan keempat dalam penelitian sejarah. Dan yang terakhir yaitu historiografi, di mana historiografi berasal dari bahasa Latin yaitu historiographia. Historia berarti sejarah, narasi, dan graphia berarti penulisan. Historiografi merupakan tahapan akhir dari metode sejarah, yakni berupa kegiatan menulis. Di sini dikenal dua model historiografi, yaitu historiografi deskripsi naratif, di mana penulisan hanya berisi narasi kronologi, fakta peristiwa yang telah diinterpretasikan tanpa suatu analisis yang lebih mendalam terhadap peristiwa. Itu model yang pertama, deskripsi naratif. Kemudian model historiografi yang kedua yaitu historiografi deskriptif eksplanatif, di mana narasi peristiwa diberi bobot tambahan yaitu berupa analisis peristiwa, di mana berfokus pada sebab akibat serta dampak dari sebuah peristiwa. Untuk juga menambah bobot analisis sejarah, maka dilakukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ilmu-ilmu sosial lain yang diperlukan ketika melakukan penulisan sejarah. Sehingga di sini diperlukan ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, kemudian geografi dan demografi. Itu pendekatan interdisipliner ya ketika melakukan historiografi. Jadi, semoga bisa dipahami dari 5 tahapan penelitian sejarah sehingga menambah pengetahuan kalian berkaitan dengan penelitian dalam sejarah. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum